Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah pertahankan harta yang bernilai kekal. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan di dalam buku Ibrani 12 ayat 16 mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Ibrani pasal 12 ayat 12 hingga 17. Ini merupakan salah satu nasihat Rasul Paulus supaya berjaga-jaga dan bertekun di dalam iman. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Ada sebuah ilustrasi. Jill adalah pekerja baru. Suatu hari tanpa sengaja dia mendengar percakapan dua pekerja senior. Mereka sedang merencanakan penggelapan uang syarikat. Jill kedapatan oleh pekerja senior tersebut dan ditawarkan uang untuk menutup mulut. Tertarik dengan tawaran itu, dia setuju. Apa yang terjadi 3 bulan kemudian, Jill dan dua seniornya itu sama-sama dipecat. Saudara, firman Tuhan atau firman yang kita baca hari ini merupakan sebuah panggilan kepada jemaat di Ibrani untuk menjaga diri supaya hidup kudus, supaya berjaga-jaga kepada pencobaan. Mereka harus menerima disiplin berupa kesengsaraan dan harus menjadi kuat di tengah pencobaan. Senantiasa mengutamakan hubungan yang baik, ketenangan, kesatuan, serta persekutuan dengan orang benar. Jemaat juga diajak untuk menjaga diri supaya jangan sampai timbul akar pahit yang menyebabkan rosaknya hubungan baik di antara orang percaya. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Esau. Nafsu rendah Esau itu menandakan sikap yang mengabaikan dan memandang remeh kehidupan yang kudus. Sebaliknya, Esau memilih untuk hawa nafsu yang rendah. Dia mengasihi hal-hal duniawi sehingga kehilangan hak kesulungan dan kepekaan rohani. Dia menukarkan damai sejahtera dan kekudusan dengan ketenangan duniawi yang bersifat sementara. Ketika Esau berusaha coba mengubah keadaan itu, dia gagal. Sudah terlambat. Esau bersalah karena melakukan dosa dengan sengaja dan tidak dapat keluar dari akibat perbuatannya sendiri. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan melepaskan berkat yang bernilai kekal dari Tuhan hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara? Jangan pernah. Mari kita terus pertahankan harta yang bernilai kekal yang Tuhan sudah berikan, sudah karuniakan kepada kita. Itu sebabnya pada pagi ini sekali lagi, mari kita ingatkan diri kita supaya tidak tamak kepada harta yang sementara, tetapi tetap pegang harta yang bernilai kekal. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh memegang harta yang bernilai kekal yang Tuhan sudah berikan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk terus mempertahankan harta kekal, keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.